Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Tanah Jawa pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang rakyat biasa yang berhasil merebut kekuasaan dari Tunggal Ametung, Aku atau Camat Wilayah Tumapel yang merupakan bawahan kerajaan Kediri. Namun, di balik kisah pendirian kerajaan ini, terdapat sebuah kisah cinta yang penuh drama dan tragedi antara Ken Arok dan Ki Dedes, istri tunggal Ametung yang sangat cantik dan bijaksana. Ken Arok lahir pada tahun 1182 sebagai putra Gajah Faram, seorang pejabat daerah enak kerajaan Kediri, dengan seorang wanita desa bernama Kendok. Ayahnya meninggal saat ia masih dalam kandungan dan ibunya membawanya ke Kediri. Namun, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar mencuri, sehingga membuat membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bangko Sakara, seorang penjudi dari desa Karuman atau sekarang Garuh Bilitan, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang pendeta keturunan Brahmana dari India bernama Wagawe, yang datang ke Tanah Jawa mencari titisan Dewa Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Wagawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Siapakah pemuda itu? Apakah dia benar titisan Dewa Wisnu? Tidak, sepertinya Anda melihat saya dari kejauhan. Apakah ada sesuatu yang bukan kita butuhkan? Siapa namamu, wahai pemuda? Saya Ken Arok. Benar, Ken Arok. Anda adalah titisan Dewa Wisnu. Saya tahu saat saya pertama kali melihat Anda. Maaf, Bu, sepertinya Anda salah orang. Kau harus percaya pada aku, Prabu Ken Arok. Saya tidak tahu mengapa Anda berkata demikian. Saya adalah kalau gawe. Saya adalah seorang Brahmana yang datang dari India ke Tanah Jawa untuk mencari seorang titisan Dewa Wisnu, seperti apa yang dikatakan oleh sepupu saya. Ken Arok hanya bisa terdiam dan menerima perkataan Wagawe. Sementara Kebo Hijau tiba-tiba datang menghampiri Wagawe. Di saat saya di kerajaan Kediri, saya membutuhkan panglima yang pantas untuk kerajaan Kediri. Apakah Anda bersedia untuk menjadi panglima di kerajaan Kediri? Salam kepada kita yang terhormat. Salam. Ken Arok, perkenalkan, di samping saya adalah Kebo Hijau. Dia adalah panglima dari Tum Ampel. Saya Ken Arok. Paduka, saya telah menemukan seseorang yang pantas. Besok saya akan menjemputnya dan membawanya ke sini. Paduka itu, siapa dia? Ken Arok, Baginda, sepertinya ia cukup tangguh dan berani untuk menjadi pasukan kita. Baiklah. Keesokan harinya, Kebo Hijau mengundang Ken Arok. Setibanya di kerajaan, ia disambut hangat oleh keluarga kerajaan. Selamat datang di kerajaanku. Salam, Bu. Terima kasih atas kepercayaan yang Paduka berikan. Tolong izinkan saya untuk tinggal di sini. Tentu saja Ken Arok, karena kamu sudah bagian dari kami. Pada hari itulah Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya. Ken Dedes, kemarilah istriku. Wah, cantik sekali wanita itu. Wahai Ken Arok, jangan bicara seperti itu. Itu adalah istri dari tunggal itu. Jangan berbuat macam-macam, apalagi menggodanya. Ken Arok, perkenalkan, ini Ken Dedes istriku, Adinda. Perkenalkan, ini Ken Arok, panglima Kanda baru. Ketika bekerja menjadi abdi dari Tunggal Ametung, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggal Ametung, yaitu Ken Dedes. Karena Ken Dedes memiliki paras yang cantik dan menawan, sampai Ken Arok tidak dapat menahan hasratnya untuk mencintai Ken Dedes. Di pagi yang cerah, Ken Dedes sedang duduk sendirian di taman karena suaminya
melihat Tunggal Ametung sedang mempersiapkan strategi untuk memenangkan perang. Tiba-tiba, seorang berbadan tinggi, gagah dengan wajah yang tampan berjalan menghampirinya. Suamiku, Saya bukan suamimu Permaisuri. Saya adalah Ken Arok. maaf, saya kira kau Tunggal Ametung. Tidak perlu tersinggung malu seperti itu, apalagi sampai menutupi wajah cantikmu yang memerah itu. Kau? Permaisuri, kau adalah perpaduan sempurna antara keindahan dan kelembutan. Bagi Dewi Durga dan Dewi Rati dalam satu jiwa. Parasmu yang elok, mata yang bercahaya bagai bintang, membuat hatiku terpukau. Kau adalah keindahan yang tak terlukiskan. Ken Arok dan Ken Dedes mulai memiliki hubungan romantis tanpa diketahui oleh orang-orang di istana. Keesokan harinya, terjadi peperangan dan kerajaan Kediri berhasil memenangkan perang tersebut. Terima kasih Ken Arok. Tak sia-sia saya memilih menjadi pasukanku. Saya sangat suka cara dan strategi Anda untuk memimpin. Dan saya akan mengangkat Anda menjadi panglima Kandagalu. Terima kasih Paduka. Sudahlah Ken Arok, karena kamu sudah menjadi dari kami. Yang akan menjadi panglima kerajaan yang baru, Ken Arok meminta izin kepada Logawe untuk menikahkan Ken Dedes. Empu Pandita Logawe, saya ingin menikah Putri Ken Dedes. Dan saya sudah cinta, dan rasa cinta saya tidak bisa terbendungkan lagi. Saya berniat untuk menikahkan Putri Ken Dedes, apapun rintangannya. Apa? Ken Arok, apakah kamu masih waras? Kau benar melakukan itu? Sungguh lancang sekali kamu Ken Arok. Saya tidak peduli dengan nasihatmu. Tidak saya perbolehkan kau menikahi Ken Dedes. Ken Dedes hanya milik Tunggal Ametung dan istri Tunggal Ametung. Tolong izinkan saya untuk menikah Putri Ken Dedes, Empu Pandita Logawe. Ken Arok marah besar karena tidak diizinkan Logawe untuk menikahi Ken Dedes. Ken Arok berencana membunuh Tunggal Ametung agar ia bisa menikahi Ken Dedes dengan mudah. Di sebuah padepokan, Ken Arok menghadap Empu Logawe. Saya sudah memutuskan. Saya ingin merebut Tunggul Tumapel dari Tunggul Ametung, apapun rintangannya. Ken Arok, niatmu sungguh jahat. Pemimpin sejati tidak mungkin mengambil darah dan budayanya. Pandita, tahta Ken Dedes adalah milikku. Aku tidak peduli dengan nasihatmu. Oke lah kalau itu yang kau mau. Tapi ingatlah, karma akan selalu menghampirimu. Ingatlah itu Ken Arok. Arok pergi meninggalkan Empu Logawe dengan keras kepala. Setelah meninggalkan Empu Pandita, Logawe Ken Arok bergegas untuk pergi menemui Empu Gadri. Bu Gandri, saya membutuhkan Kris yang bisa menyingkirkan musuhku. Saya bisa membuatkan keris itu, tapi kau harus juga bersabar karena pengerjaannya butuh waktu 1 tahun. Wah, 1 tahun terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu lama seperti itu. Sabar itu adalah kunci. Kau juga harus keris ini akan menjadi sangat sakti jika dibuat dengan sempurna. Beberapa bulan kemudian, Ken Arok kembali ke tempat Bu Gadri dengan penuh kemarahan. Bu Gandri, mana keris itu? Aku tidak mau menunggu lagi. Belum selesai Ken Arok, jika kau memaksa keris ini akan membawa petaka. Kau akan menyesal Ken Arok. Bu Gadri tewas dan Ken Arok pergi dengan keris di tangannya. Ken Arok meninggalkan Bu Gadri yang telah tewas dan berniat untuk memberitahu kepada Kebo Ijo tentang keris saktinya. Lihat keris ini, keris yang dibuat oleh Bu Gandri khusus untukmu. Wah, keris ini sangat
sangat luar biasa. Bolehkah saya memamerinya ke masyarakat Tunggal? Pamerkanlah sesuka hatimu. Pada harinya, Ken Arok diam-diam mengambil kembali keris tersebut dan menyusul kepada tunggal itu. Siapa itu? Siapa di sana? Ini taksimu tunggal itu. Tunggal Matung tewas. Keesokan harinya, Ken Tumapel menemukan jasadnya. Lihat, ini milik Kebo Ijo. Apa yang Anda lakukan? Tidak, saya tidak melakukan ini. Bohong, Anda bohong. Penjarakan Kebo Ijo sekarang. Tidak. Setelah melakukan aksinya untuk membunuh tunggal itu, Ken Arok pergi untuk menemui Ken Dedes. Di sana di sisi lain, Ken Dedes yang melihat semua kejadian tersebut tetap luluh dengan bujuk rayu Ken Arok. Dan Dedes, saya menyesal atas kejadian ini. Tapi sekarang saya ada penguasa Tumapel. Iya, aku tahu kau yang membutuh bola itu. Tetapi tidak ada pilihan lain. Saya akan menjadi penguasa Tumapel yang adil. Dedes dan Ken Arok naik tahta sebagai Aku Tumapel. Setelah Ken Arok naik tahta, tidak lama setelah itu, Ken Arok semakin berambisi untuk mendirikan kerajaan dengan mengalahkan Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri. Akhirnya, dirinya mendirikan kerajaan Singasari. Lalu, Ken Arok berencana akan menikahkan Ken Dedes. Ken Dedes, maukah kamu menjadi istriku? Aku mau menjadi istrimu, Kanda. Ken Dedes dan Ken Arok naik tahta sebagai Aku Tumapel. Panggilan Raden Anusapati. Pada suatu malam yang penuh ketegangan di istana Singasari, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Anusapati, yang kelak akan menjadi pewaris tahta Singasari. Namun, kelahirannya tidak disambut dengan penuh sukacita, melainkan dibayangi oleh rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Sri Ratu Ken Dedes, bayi ini sangat tampan. Ia akan menjadi pangeran besar di masa depan. Ya, bayi ini adalah darah daging Tunggul Ametung, suamiku yang dibunuh oleh Prabu. Apakah Prabu Ken Arok mengetahui bahwa bayi ini bukan darah dagingnya? Tidak, biarlah seperti itu. Raden Anuspati harus tumbuh menjadi kota mangkok. Ratu Ken Dedes bertekad untuk melindungi Raden Anusapati dari kebenaran yang bisa menghancurkan hidupnya. Namun, ia tidak bisa menghindari bahwa takdir memiliki rencana lain. Seiring berjalannya usia, Raden Anusapati tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan bijaksana. Namun, di balik ketenangannya, ia mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Kecurigaannya semakin besar, hingga akhirnya ia memberanikan diri bertanya kepada ibunya. Ibu, aku ingin bertanya kepadamu mungkin yang selalu mengganggu pikiranku. Ya, anakku, apa yang kau ingin tanyakan? Ibu, mengapa aku tidak mirip dengan Prabu Ken Arok, ayahku? Sifat, perilaku semuanya berbeda. Sri Ratu Ken Dedes terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya. Namun, tatapan mata Raden Anusapati terlalu tajam untuk diabaikan. Raden Anuspati, janganlah kau mendengar omongan orang-orang lain. Tidak semua anak mirip dengan orang tuanya. Tapi Bu, seperti yang disebutkan dariku, apa aku benar-benar anak dari Ken Arok? Sudahlah Raden Anuspati, fokuslah pada masa depanmu. Sri Ratu Ken Dedes berharap pembicaraan itu berakhir di sana.
Namun, benih kecurigaan dalam dirinya, Raden Anusapati telah tumbuh dan mulai mengakar. Tidak puas dengan jawaban ibunya, Raden Anusapati terus mencari kebenaran. Takdir membawanya kepada Kebo Ijen, seorang abdi istana yang setia, namun menyimpan rahasia besar tentang masa lalu. Kebo Ijo, kenapa aku tidak mirip dengan ayahku Prabu Ken Arok? Wajahku, sikapku, semua perilakuku semuanya berbeda. Mengapa ya? Raden Anusapati, hamba mohon ampun, tetapi ada satu hal yang harus Anda ketahui. Apa yang ingin kau katakan? Bicaralah yang jujur padaku sekarang. Mohon maaf, Anda mohon ampun, tetapi ayah asli Anda bukanlah Prabu Ken Arok, tetapi ayah asli Anda adalah Tunggul Ametung, penguasa Rakyat Togel sebelum Prabu Ken Arok. Kebo Ijo menghantam Raden Anusapati seperti petir di siang bolong. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Ayahku adalah Ken Arok? Tidak, sebenarnya Prabu Ken Arok telah membunuh Tunggal Ametung dengan keris sakti buatan Pok Gandring. Lalu ia menikahi ibumu Ken Dedes. Hati Raden Anusapati hancur. Seluruh hidupnya ternyata dibangun di atas kebohongan. Kemarahannya membakar dada, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apa? Jadi selama ini kehidupanku adalah kebohongan. Ken Arok telah membunuh ayahku Tunggal Ametung. Aku tahu ini berat, tetapi kejahatan tidak boleh bergugur selamanya. Hatinya diliputi kemarahan dan kekecewaan. Raden Anusapati menghadapkan ibunya. Ia menuntut jawaban atas pengkhianatan yang telah ia rasakan. Ibu, benarkah aku bukan anak dari Prabu Ken Arok, tapi aku adalah Tunggal Ametung, penguasa Tumampel sebelumnya? Apa? Siapa yang memberitahu Raden Anusapati? Itu tidak penting, aku harus tahu semua kebenarannya. Sri Ratu Ken Dedes tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Dengan air mata yang berlinang, ia akhirnya mengakui segalanya. Anakku, maafkan aku. Apa yang kau dengar itu semuanya kebenaran. Setelah mengetahui kebenaran, dendam membara dalam hati Raden Anusapati. Ia memutuskan untuk menuntut balas atas kematian ayah kandungnya. Dengan membawa keris Pugadring, ia telah menjadi simbol kutukan. Ia menghadapi Prabu Ken Arok di ruang istana. Ken Arok, aku tahu semuanya. Kau bukanlah ayahku. Ayahku adalah Tunggal Ametung, penguasa Tumampel sebelumnya. Siapa yang memberitahu soal ini? Itu semua tidak penting. Yang penting kau harus membalas semua kepadanya yang kau telah lakukan. Dengan tangan gemetar sambil berpeluh tembak, Anusapati menusukkan keris Pugadring ke tubuh Ken Arok. Raja besar itu terjatuh bersimbah darah di lantai istana. Namun kemenangan Anusapati terasa hampa. Kutukan keris Pugadring mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menyadari bahwa balas dendam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari siklus kutukan yang tak berujung. Malam itu, darah kembali tumpah di istana Singasari. Sejarah mencatatnya sebagai awal dari rangkaian tragedi yang akan mengguncang kerajaan. Bayang-bayang kutukan Pugadring kini mengintai semua pewaris tahta. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan cerita legendaris yang syarat dengan intrik ambisi dan kekuasaan, di mana Ken Dedes digambarkan sebagai lambang keberuntungan dan wahyu keraton. Sementara Ken Arok adalah sosok ambisius yang rela melakukan apa saja, termasuk pengkhianatan dan pembunuhan, demi mencapai tujuan menjadi penguasa. Dengan segala intinya, cerita ini menggambarkan bagaimana ambisi besar yang tidak diimbangi dengan moralitas dapat membawa kehancuran. Sebagaimana terlihat dari penggunaan keris Pugadring yang membawa kutukan, hingga menimbulkan malapetaka bagi Ken Arok dan keturunannya.
Selain itu, kisah ini juga menunjukkan dampak besar dari keputusan pribadi terhadap sejarah. Karena dari pernikahan King Arok dan Kendedes, lahir raja-raja besar yang mendirikan kerajaan Singasari dan menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Dengan demikian, cerita ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan dan konservasi ambisi pribadi, tetapi juga mencerminkan bagaimana tindakan seseorang dapat mengubah arah sejarah suatu perubahan.